Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Pasali. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, YIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil bacaan saya yang beridentitas logika dan berpikir ilmiah. Yang pertama, pengertian logika. Yang kedua, peran logika dalam filsafat ilmu. Dan yang ketiga ialah manfaat logika dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang ditulis oleh Profesor Dr. Mukhtar Latif MPD, salah satu guru besar pada Fakultas Tarbiyah YIN Jambi. Pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan, akal pikiran, yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut juga dengan logika episteme atau ilmu logika, yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Peran logika dalam filsafat ilmu. Menurut Suwandi Endraswara 2012, logika sebagai esensi dari filsafat ilmu. Logos dalam pengertian ilmu atau kajian memiliki hubungan yang erat dengan salah satu aspek kajian yang menjadi objek formal dari ilmu pengetahuan, sekaligus membedakan ilmu itu dari ilmu-ilmu lainnya. Filsafat ilmu jelas tidak mungkin tanpa menggunakan logika. Untuk menjadikan dan memahami suatu gejala keilmuan, logika selalu hadir. Logika menjadi wahana pokok keilmuan. Manfaat logika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, logika menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan atau bahkan seluruh lapangan kehidupan. Kedua, logika menambah daya berpikir abstrak dan disiplin intelektual. Yang ketiga, logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Yang keempat, logika membantu orang untuk berpikir lurus dan tepat. Berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah ini juga ada pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah menurut para ahli, tujuan dan ciri berpikir ilmiah, dan sarana-sarana berpikir ilmiah. Pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya berkesimpulan yang bersifat umum, ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya berkesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya, yakni berpikir ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Saman 1997, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Yang kedua, menurut Jujun S. Surya Sumantri, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar,
Dan yang terakhir ialah menurut Kartono, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas. Selanjutnya yakni tujuan dan fungsi dari berpikir ilmiah. Tujuan berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan kita untuk menelaah ilmu secara baik serta untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk dapat memecahkan masalah kita sehari-hari. Sedangkan fungsi dari berpikir ilmiah ialah sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kaitan kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Dalam hal ini, berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang ilmu untuk mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode ilmiah. Yang terakhir yakni sarana-sarana berpikir ilmiah. Sarana yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi lisan maupun tulisan yang dipakai dalam proses berpikir ilmiah. Fungsi dari bahasa ini yaitu sebagai alat komunikasi dan interaksi antar sesama. Sarana yang kedua yaitu logika. Logika adalah sarana berpikir ilmiah yang sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arti luas, logika adalah sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan antara penalaran. Demikianlah pembahasan tentang logika dan berpikir ilmiah. Semoga dapat menambah wawasan. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Saya Winda Pasali, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1 YIN Sultan Amai Gorontalo, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.